juga bunuh diri. Kepolisian masih mendalami kasus tersebut. Nah, bagaimana perkembangan terkininya? Kami sudah bersama dengan Kepala Seksi Humas Polres Demak, Ibtu Said Nu'man Murad. Wawancara Pro 3. Pak Said, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Said. Jadi perkembangannya bagaimana Pak hingga pagi ini? Untuk perkembangan kronologi penanganan kasus ini, Ya, setelah dari pihak kepolisian menerima laporan, kemudian petugas segera mendatangi lokasi untuk melakukan pengamanan tempat kejadian perkara dan mencegah kerumunan massa. ya, Kemudian dilanjutkan dengan olah TKP dan pengumpulan barang bukti oleh tim Inafis dari Polres. ya, Kemudian dilakukan pemeriksaan awal terhadap keluarga, saksi-saksi, dan pihak sekolah untuk juga kepada rumah sakit untuk minta visum untuk mengetahui penyebab kematian, apakah peristiwa tersebut itu murni bunuh diri atau terdapat dugaan tindak pidana lain. ya, Ya. Kemudian proses selanjutnya, lidik masih berjalan sampai saat ini untuk memastikan secara pasti apa penyebab kematian korban berdasarkan fakta hukum dan hasil pemeriksaan yang sah tentunya nanti. ya. Itu, Bapak. Pak Said, kabarnya hasil forensik menunjukkan adanya tanda-tanda mati lemas dengan luka lecet di leher yang sesuai dengan indikasi gantung diri begitu Pak. Itu bagaimana Pak Said informasi itu? Iya. Betul Bapak, hasil dari keterangan dokter forensik di situ menyampaikan bahwa hasil dari pemeriksaan medis itu bahwa kematian tersebut hasil bunuh diri karena tidak ada saluran oksigen itu berdasarkan hasil pemeriksaan dan tidak ditemukan tindak pidana lain berupa luka-luka atau sesuatu yang ada di tubuh korban. Ya, atau tidak ada kekerasan dari orang lain begitu ya Pak Said ya? Tidak ditemukan itu ya Pak? Betul Bapak, betul, siap. Ya, Pak, penyebabnya hingga saat ini masih didalami oleh polisi begitu. Meskipun ada unggahan kan yang sempat viral, unggahan dari korban begitu, tangkapan layar percakapan WhatsApp bernada makian begitu Pak beberapa hari sebelum kejadian. Itu bagaimana Pak Said soal itu Pak? Ya, terhadap chapter atau yang diunggah oleh korban itu sebetulnya sudah diunggah sebelumnya, hari sebelumnya. Tidak pas hari kejadian itu. Beberapa hari sebelumnya begitu ya Pak Said ya? Betul, ya betul. Ya, tentunya terkait dengan itu akan didalami lebih lanjut terhadap saksi-saksi termasuk ibu korban sendiri. Karena sampai saat ini juga ibu korban juga belum stabil. Tentunya kami juga harus menghormati pada beliau itu. Tentunya kami ulangi lagi, itu nanti akan didalami lebih lanjut terkait dengan psikologi dan sosial. Gitu, jadi semua bukti yang ada akan didalami lah begitu ya Pak Said ya dari peristiwa itu ya? Betul, ya. Termasuk rekaman CCTV ya Pak yang sudah diambil polisi juga Pak? Ya, rekaman CCTV itu yang menunjukkan bahwa ibu itu kan pulang pukul 18 ya. Ya, kemudian masuk dalam rumah dengan anak yang kecil karena baru pulang dari memeriksakan, mendapati bahwa si korban itu sudah dalam kondisi tergantung, gitu. Kemudian minta pertolongan pada tetangga, gitu. Ya tentunya nanti ya semuanya akan didalami lagi. Ya, tetangga sempat membawa ke rumah sakit betul itu Pak Said? Nah betul lah Pak. Habis itu kemudian ibu minta bantuan tetangga, kemudian dibawalah ke rumah sakit di Kota Semarang, Rumah Sakit Wonosobo di Kota Semarang untuk dilakukan penanganan awal. Tapi hasil dari pemeriksaan dokter forensik bahwa korban sudah meninggal dunia waktu dibawa ke rumah sakit. Gitu. Ya. Nah, polisi menerima laporannya dari masyarakat atau dari ibu korban, Pak Said? Itu dari masyarakat atau saksi tetangga. Oh, begitu. Malamnya ya Pak, kalau tidak salah ya Pak, terima informasinya ya. Malamnya sekira pukul 21.30 dari pihak kepolisian baru menerima laporan. Gitu. Ya. Yang jelas polisi sekarang masih mendalami sejumlah bukti termasuk keterangan dari para saksi begitu ya Pak Said ya? Betul, masih kami dalami baik dari saksi-saksi tetangga, sekolah, kemudian ibu korban sendiri. Ya. Gitu.
Pak. Sementara kalau jenazah dari korban masih di rumah sakit kah Pak Said sekarang ini? Oh, sudah Bapak. Sudah dimakamkan? Hari itu sudah dimakamkan di desa ibunya di Karangawen. Oh, di Karangawen. Ya, betul. Jadi proses semuanya di rumah sakit sudah selesai lah begitu ya Pak Said ya? Sudah selesai. Oke, sudah selesai, identifikasi dari Inapis juga sudah selesai begitu ya Pak? Ya, untuk di TKP-nya sudah selesai dan nanti akan dikembangkan lagi dengan minta keterangan dari saksi-saksi yang Ya. lain. Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangannya. Pak Said, terima kasih banyak Pak untuk waktunya pagi ini. Ya, sama-sama Ya. Bapak. Terima kasih. Selamat juga pagi, atas waktunya. Pak Said. Selamat pagi, sama-sama Pak. Demikian tadi Kepala Seksi Humas Polres Demak, Ibtu Said Nukman Murad. Anda juga bisa memberikan komentar di 021 352 3172 atau di 021 386 2375 atau di 021 384 4545. Ini adalah kejadian kedua di 2026 ini ya. Ada seorang anak sekolah dasar yang bunuh diri. Sebelumnya di Ngada NTT, seorang murid sekolah dasar berusia 10 tahun juga ditemukan meninggal dan diberitakan diduga juga mengakhiri hidupnya karena karena masalah kemiskinan, tidak memiliki alat-alat untuk belajar. Nah, bagaimana pendapat Anda dengan dua kasus yang beruntun ini di 021 352 3172 atau di 021 386 2375 atau di 021 384 4545. Apa yang sebenarnya terjadi? Dua anak masih sekolah dasar tapi sudah nekat mengakhiri hidup mereka karena berbagai faktor. Yang pertama tadi yang Ngada soal tidak memiliki alat-alat sekolah ya karena faktor kemiskinan. Yang kedua, anak usia 12 tahun ditemukan juga tak bernyawa di Demak karena gantung diri. Nah, ini belum dijelaskan oleh pihak kepolisian apa menjadi penyebabnya karena masih diselidiki. Tapi beberapa hari sebelumnya sempat menggugah tangkapan layar percakapan WhatsApp bernada makian. Beberapa hari sebelum kejadian juga ada tangkapan WhatsApp yang menuliskan kalimat bernada curahan perasaan dari anak tersebut. Nah, bagaimana pendapat Anda? Anda juga bisa menyampaikan komentar.